Bab 68. Tanpamu, aku menderita. Mana dia? Maaf Nyonya, direktur sedang rapat, tidak bisa diganggu. Aku adalah istrinya, apa hakmu melarangku untuk menemuinya? Maaf Nyonya, saya tidak bermaksud seperti itu. Direktur hanya memberi perintah untuk tidak mengganggunya selama beliau rapat. Katakan padanya kalau istrinya datang. Maaf Nyonya, saya tidak bisa. Bila berkenan, silakan Anda menunggu di ruang tunggu. Asisten direktur yang baru 1 tahun dipekerjakan oleh Ziko itu menutup pintu ruang rapat, menyisakan Zivana dengan kemarahannya yang memuncak. Vano kembali menghadap Ziko. Siapa yang datang? Maaf Pak, Nyonya sedang berada di depan. Sudah kamu usir? Saya tidak berani Pak. Saya hanya menyarankan beliau untuk menunggu di ruang tunggu. Lain kali kamu bisa mengusirnya bila perlu kerahkan keamanan. Baik Pak. Asisten Vano sangat kebingungan. Mengapa hubungan direktur dan istrinya sangat buruk? Ya sudah, kamu boleh pergi. Baik Pak. Ziko menatap berkas di tangannya. Pikirannya sudah teralihkan kehadiran Zivana merubah moodnya. Perasaan kesal dan amarahnya menyelimutinya. Untuk apa wanita itu datang lagi? Apa uang yang dia berikan sudah habis? Ziko mengambil cek di dalam laci mejanya, menulis sejumlah angka, kemudian menelpon sekretarisnya, menyuruhnya untuk datang ke ruangannya. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Berikan ini padanya, segera usir dia. Nyonya maksudnya Pak? Iya. Baik Pak. Indah mengambil selembar cek yang dijulurkan bosnya dan pergi dari ruangan itu. Ziko menutup wajahnya dengan tangannya. Frustasi dengan kehidupannya selama 5 tahun ini, hidupnya sangat tidak bahagia. Bahkan boleh dibilang sangat menderita. Di hari ketika dia melihat janin yang sudah tak bernyawa itu, hidupnya seakan-akan runtuh. Perasaan yang sangat sakit dan tertekan. Apalagi ketika dokter Zidan menyerahkan hasil tes DNA dan menyatakan bahwa bayi yang dikandung wanita itu adalah anaknya. Semakin tertekan dan hancur hidupnya. Perasaan menyesal, marah, dan kecewa tumbuh di dadanya. Dia menyesal karena sudah tidak mempercayai wanita itu dan melakukan tes DNA terhadap janinnya. Dia sangat marah dan kecewa. Karena wanita itu pergi dengan laki-laki lain dan membunuh bayi mereka. Dia menjadi gila. 3 tahun pertama hidupnya penuh dengan keterpurukan. Setiap hari yang dilakukannya hanyalah mabuk-mabukan, menangis, dan menyiksa diri. Beberapa kali dia mencoba mengakhiri hidupnya, namun selalu gagal. Keluarganya begitu prihatin dengan kondisinya, sehingga memutuskan untuk membawanya ke psikiater. Perlu waktu 1 tahun untuk membuatnya kembali menjadi manusia, meskipun belum bisa menjadi manusia normal seutuhnya. Selama setahun itu, banyak hal yang sudah dilakukan terjadi. Dia berusaha kembali menata kehidupannya lagi. Dia membangun perusahaannya kembali yang sempat terpuruk karena ditinggalkannya. Tanpa pengetahuannya, keluarganya menyiapkan pernikahan untuknya yang pada akhirnya membuat dia menikahi Zivana, wanita yang tidak dicintainya. Kehilangan seorang anak sangat menyakiti hatinya, sehingga Ziko memilih untuk tidak memiliki anak lagi. Tanpa sepengetahuan keluarganya, dia melakukan vasektomi. Dia menolak untuk menyentuh Zivana, meskipun wanita itu mendekatinya dengan berbagai cara. Hatinya mati, diikuti dengan tubuhnya juga yang mati. Hidupnya yang hampa hanya dipenuhi dengan satu misi, yaitu balas dendam. Ia akan membalas dendam terhadap 2 orang yang sangat menyakitinya itu. Selama setahun ini, dia sudah berusaha mencari keberadaan kedua orang itu. Menurut informasi yang diperolehnya, si pria sedang berada di luar negeri tanpa didampingi oleh wanita itu. Lalu di mana wanita itu? Disembunyikan di mana? Setiap kali mengingat wanita itu, perasaannya mendidih oleh amarah. Berani-beraninya wanita itu menggugurkan bayinya. Awas saja, jika bertemu, dia akan membuat hidup wanita itu hancur. Sama seperti hidupnya yang telah dihancurkan olehnya. Sudah dapat info yang aku minta? Maaf Pak,
Masih belum dapat. Kerahkan semua anak buahmu. Temukan dia secepatnya, mengerti? Baik, Pak. Ziko menutup panggilan teleponnya. Perasaannya kembali mendidih oleh amarah. Malam itu, Ziko kembali sendiri. Berbotol-botol minuman keras tampak berada di sampingnya. Dia menyesap minuman itu sedikit demi sedikit. Rasa panas memenuhi dadanya, mengaburkan segala akal sehatnya. Dia menatap foto di tangannya dengan perasaan hampa. Hatinya begitu sedih dan sakit. Seperti ada rongga di dadanya yang tidak bisa hilang. Ziko berteriak. Teriakan seorang pria yang begitu putus asa. Teriakan yang sangat menyayat hati. Orang yang mendengarnya, air mata membanjiri wajahnya. Tangannya memukul-mukul dadanya yang terasa sangat sakit. Dia berharap dengan melakukan hal seperti itu akan membuat rasa sakit di dadanya menang. Mengapa kehilangan seorang anak sangat menyakitkan? Mengapa rasa sakit ini tidak bisa hilang? Bila tahu rasanya akan bisa menyakitkan ini, dari awal dia tidak akan pernah memiliki anak. Boy. Boy. Ziko berteriak-teriak dengan putus asa. Menciumi foto WSG di tangannya. Air mata mengalir deras di wajahnya. Meneriakkan. Yang menyayat hati itu membuat asisten Vano ikut meneteskan air mata. Dia menyandarkan tubuhnya di balik pintu. Ikut merasakan apa yang dirasakan bosnya. Setiap malam dia selalu menemani bosnya. Bosnya akan menyendiri di ruang kantor, menghabiskan berbotol-botol minuman sendirian. Kemudian teriakan sedih dan menyayat hati akan terdengar. Bosnya akan menangis seperti itu selama berjam-jam. Hal itu selalu dilakukannya selama 10 tahun ini. Sebenarnya apa yang membuatnya bosnya sangat sedih dan menderita? Permasalahan hidup apa yang membuat laki-laki tangguh itu menjadi rapuh? Mengapa? Laki-laki yang begitu perkasa, tegas, dingin, angkuh, dan sangat cerdas itu berubah menjadi laki-laki yang lemah dan tak berdaya seperti ini. Vano menjadi bertanya-tanya. Setelah bosnya menghabiskan semua minuman itu, dia akan jatuh pingsan atau mabuk berat. Di situ peran Vano dibutuhkan. Dia akan membawa bosnya pulang ke apartemen mewahnya, berhadapan dengan sang nyonya rumah yang sangat pemarah. Vano menekan bel apartemen. Setelah hampir 5 menit menunggu, akhirnya si Vana datang membukakan pintu untuk mereka. Mabuk lagi dia? Iya nyonya, dasar laki-laki tak berguna. Menyesal aku menikahinya. Bawa dia ke kamar. Si memberi perintah. Baik nyonya. Dengan memapah tubuh bosnya, Vano segera membawa tubuh Ziko ke kamar utama. Dia membaringkan tubuh Ziko pelan-pelan, membuka sepatu dan kaos kakinya, kemudian menyelimuti tubuhnya. Setelah itu, dia keluar dari kamar itu. Sudah selesai? Iya nyonya. Kamu boleh pergi. Baik nyonya. Tolong jaga diri terbaik-baik. Bukan urusanmu ya. Aku mau menjaga atau tidak. Cepat pergi. Si Vana mengusir Vano dengan marah. Vano mengikuti kemauan si Vana. Dia segera pergi dari apartemen itu. Sepeninggalnya Vano, si pergi ke kamar. Dia melihat Ziko dengan tatapan cicik. Dasar laki-laki gak berguna. Kalau bukan karena uangmu, sudah lama aku mencampakkanmu. Dasar laki-laki cacat, laki-laki impoten. Si meludahi tubuh Ziko. Kemudian dia pergi dari kamar itu. Bukan tanpa alasan dia mengatakan kata-kata itu. Selama setahun menikah, sudah berbagai macam cara dilakukannya untuk membuat pria itu tidur dengannya. Tapi cara itu tidak berhasil. Dia sudah memberikan Ziko obat perangsang, menggodanya dengan tubuhnya, dan mensimulasi dengan cara lainnya. Tapi cara-cara itu tidak ada yang berhasil. Kejantanan laki-laki itu benar-benar sudah mati. Laki-laki itu benar-benar cacat.
Tidak ada hal yang patut dibanggakan dari laki-laki itu selain uangnya. Sebenarnya yang paling diinginkan Sivana dari Ziko adalah seorang anak. Bila dia bisa melahirkan anak untuknya, posisinya sebagai nyonya besar akan semakin kuat di keluarga Ziko. Tidak akan berani untuk mencapakannya. Tidak berhasilannya dalam rencana itu membuatnya sangat khawatir. Dia takut sewaktu-waktu Ziko dan keluarganya akan menendangnya. Bila itu terjadi, dia akan menjadi gembel. Semua kemewahan yang didapatkannya selama ini akan hilang. Dia tidak rela bila hal itu harus terjadi. Di sisi lain, Sivana juga membutuhkan kepuasan batin. Karena Ziko tidak bisa memberikannya. Sivana mencari kepuasan itu di tempat lain, tanpa sepengetahuan Ziko dan keluarganya. Setiap malam, dia akan mencari daun-daun muda untuk menemani malam-malamnya. Cara itu cukup membuatnya betah berada di samping Ziko untuk sementara waktu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.